Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Guys, kembali lagi di channel R Film, tempat kalian nonton alur cerita film yang keren-keren nih guys. Guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berbau dengan memasak dan dibalut dengan kungfu guys. Dan film ini berjudul Kung Fu Chef. Pada saat itu, seorang koki handal bernama Wong Minyi yang diperankan oleh Sam Woo telah difitnah memasukkan racun pada masakannya guys. Dan karena banyaknya korban, akhirnya dia diusir dari desa. Dan ia memutuskan untuk berkelana. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Wong Minyi dapat kembali? Langsung aja guys, kita masuk ke alur ceritanya. Oke, mulai. Film ini bermula di sebuah acara penjamuan. Ketika itu, Master Yi menemukan bahwa masakannya telah gosong karena ulah asistennya yang bernama Le. Dan karena masakan babi adalah bintang dari jamuan, akhirnya Master Yi meminjam golok kepala naga yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan babinya. Dengan menggunakan golok itu, Master Yi langsung memotong daging babi itu dengan sangat sempurna guys. Kemudian ia melanjutkan memasak dengan bantuan asistennya. Namun tak lama kemudian semua pengunjung yang memakan daging babi itu menjadi sakit. Ternyata yang diberikan oleh Le bukanlah garam, melainkan obat yang membuat orang yang memakannya menjadi sakit perut. Melihat hal itu, Master Yi kemudian marah dan menghajar Le. Namun karena Master Yi adalah kokinya, dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Maka dari itu ia diusir dari desa dan tidak layak memiliki goloknya. Lalu scene pun berganti, berpindah ke sebuah sekolah kungfu. Sang guru mengadakan kompetisi bahwa barang siapa yang bisa menempatkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan menjadi lulusan pertama yang akan mendapatkan kehormatan dari sekolah. Seketika itu sang murid semua langsung memperebutkannya. Dan yang menang kompetisi itu adalah Ken, seorang pelajar jago kungfu yang sangat menyukai memasak. Dan salam perpisahan darinya adalah sebuah semangkok mie yang dibuat olehnya dengan menggabungkan kungfu dan memasak. Kemudian saat Ken akan pergi, gurunya menyuruhnya untuk berguru tentang masakan kepada master koki yang bernama Sum Wai Pak dari restoran Sum. Lalu singkat cerita, ketika Ken sudah sampai di restoran, dia tidak sengaja bertemu dengan gadis yang bernama Ying, yang merupakan adik dari pemilik restoran. Bersamaan dengan datangnya Master Yi ke restoran tersebut. Di sana, Master Yi disuguhkan secangkir teh oleh Ying dan langsung membuat kagum Ching, yaitu seorang pemilik restoran. Itu karena Master Yi mengetahui bahan-bahan untuk membuat teh itu secara akurat guys. Bahkan analisisnya itu membuat Ken penasaran. Master Yi kemudian memesan hidangan yang tidak ada dalam menu, yaitu kubis di air jernih. Seketika itu pemilik restoran langsung menyanggupinya guys.
Bahkan sang koki yang bernama Sum langsung menyadari bahwa yang memesan hidangan pasti seorang koki. Dan ketika Master Yi mencobanya, ketika itu ia terbawa ke masa lalunya ketika ia sedang bersama kakaknya. Namun komentar tentang masakan itu kurang baik, karena menurutnya pengolahannya telah salah, yang menyebabkan kemurnian dari masakan kubis air jernih itu menjadi hilang guys. Dan setelah mengetahui nama Master Yi, Master Sum langsung menantangnya dengan aturan jika dirinya kalah dia akan meninggalkan restoran. Namun jika Master Yi yang kalah dia harus mencuci piring selama setahun. Master Yi yang menerima tantangan itu, namun dirinya membutuhkan seorang asisten. Dan dipilihlah Ken. Makanan yang dibuat oleh Master Su memanglah enak, karena itu merupakan menu andalan dari restoran. Namun menurut Master Yi itu baru lumayan. Saat itu Ying merasa kepanasan saat menyentuh hidangan Master Yi. Karena lapisan dari dagingnya merupakan gula tipis, sehingga membuatnya tetap seperti panas, seperti ketika sedang dimasak. Dan ketika dicicipi, alangkah olohoknya Master Sum. Hidangannya sangat enak guys, dan Master Sum langsung mengakui kekalahannya. Makanan itu bernama 8 bebek keberuntungan, yang sudah lama tidak ada koki yang bisa membuatnya berabad-abad guys. Ternyata rahasia pembuatannya itu tidak boleh menggunakan pisau, karena kelembutan dan serat dagingnya akan pecah ketika dipotong dengan pisau. Saat itu Ken yang mengejar Master Sum karena kedatangannya adalah untuk berguru kepada Master Sum. Namun Ken salah paham karena Sum Waitak yang merupakan ayah dari Ching dan kakak seperguruan dari Master Yi telah meninggal tahun lalu. Bahkan Ching telah mengetahui kejadian yang telah dialami oleh Master Yi. Namun dirinya yakin bahwa Master Yi itu tidak bersalah. Karena seseorang yang menyukai memasak tidak akan berbuat sejahat itu guys. Karena sekarang restoran tidak mempunyai koki, Ching akhirnya meminta Master Yi untuk menjadi kokinya. Dan karena Master Yi merasa berkewajiban untuk menjaga restoran Sum, akhirnya ia menyanggupi walaupun dengan syarat dirinya membutuhkan seorang asisten. Dan Master Yi menginginkan Ken. Dan tak lama kemudian Ken pun kembali datang dan langsung menantang Master Yi dalam bidang keahlian memotong. Ken memulainya dengan memotong ikan globe, yang mana kecepatan dan ketajaman pisau sangat mempengaruhi hasil. Dan tentu saja hasilnya pun sangat memuaskan guys. Namun Master Yi ini nggak mau kalah guys. Ia mengambil ikan air tawar yang normalnya dagingnya tuh tidak bisa mengalahkan rasa dari ikan globe. Namun ketika dicoba, alangkah terkejutnya Ken dengan rasanya. Rasanya itu sangat enak guys, karena Master Yi memotong ikannya itu dengan pisau dingin, yang membuat rasa ikan menjadi lebih lezat. Bahkan yang paling mengejutkan, teknik memotongnya itu tidak membuat ikan mati setelah diambil dagingnya. Karena kagum akan kehebatannya, Ken ingin berguru kepada Master Yi. Bahkan dirinya itu rela mengasah semua pisau yang telah berkarat.
dengan sukarela guys. Lalu beberapa hari kemudian ketika Master Yi bersama dengan pemilik restoran, dirinya teringat dengan keponakannya yaitu Jo Wong Kai yang merupakan pemilik restoran Raja Kanton. Bahkan Master Sum datang ke sana untuk melamar menjadi koki setelah dirinya dikalahkan oleh seseorang dalam pertandingan memasak. Setelah mendengar nama yang mengalahkannya, Jo langsung marah karena suatu alasan yang terjadi di masa lalu. Ketika itu, Jo yang sedang dalam keadaan masih kecil dan ayahnya Jo merupakan kakak dari Master Yi, dan ia sedang marah karena Master Yi menyembunyikan golok kepala naga. Karena golok itu merupakan simbol koki terhebat yang diturunkan turun-temurun. Mereka berdua ketika itu memperebutkannya dan bahkan sampai bertarung. Namun ketika Master Yi akan tertimpa coet besar, sang kakak menyelamatkannya, hingga dirinya yang justru terluka. Karena luka itulah ayah Jo kehilangan karir memasaknya dan memilih untuk pergi dari desa. Bahkan kakaknya, kakak dari Master Yi merupakan koki terhebat yang memenangkan kejuaraan dunia chef selama 2 kali berturut-turut guys. Lalu di sini lain, Master Yi kemudian mengajarkan Ken teknik memotong. Itu karena seorang koki harus mempunyai kelebihan lain selain memasak, seperti memotong, memikul, menumbuk, dan yang lainnya guys. Bahkan Ken mendapatkan sebuah pelajaran baru ketika memasak telur. Karena di balik sebuah hidangan sederhana tersimpan kesulitan lain dalam membuatnya. Adik restoran Ying juga diajari oleh Master Yi dalam membuat saus. Namun masih ada satu keinginan yang masih belum tercapai, yaitu membuat puding kacang kubus yang akan diajarkan oleh Master Yi di kemudian hari. Lalu singkat cerita, beberapa orang sedang makan di restoran mereka. Terlihat mereka menaruh paku di dalam makanan yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi restoran Sum. Dan ternyata mereka semua adalah orang suruhan dari Jo yang berniat ingin membalaskan dendam kepada Master Yi. Selanjutnya ketika Ken dan Ying sedang berbelanja, mereka melihat orang-orang yang memfitnah restorannya. Dan tanpa lama-lama guys, dia atau mereka langsung menyerang mereka. Hingga pusat perbelanjaan itu berantakan dibuatnya. Dan ketika mereka berdua berhasil lari dan sembunyi dari kejaran, Ken tidak sengaja melihat berita tentang sebuah kompetisi memasak yang diadakan setiap 4 tahun sekali untuk menentukan siapa koki terbaik di Cina. Berpikir bahwa itu mungkin dapat memperbaiki reputasi restoran, Ken akhirnya meminta Master Yi untuk mengikutinya. Saat itu Master Yi menolak dan menyuruh bahwa Ken lah yang mengikuti kompetisi itu dan berharap Ken dapat berjuang demi restoran. Sambil ia memberikan suatu kotak kepada Ken. Dan singkat cerita akhirnya kompetisi pun dimulai guys. Sementara Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan juara kompetisi sebelumnya pun ikut berpartisipasi, yaitu Master Ting, seorang master koki dari restoran Raja Kanton.
Berikut dengan asistennya yaitu Master Sum. Mengetahui hal itu, Ken tetap percaya diri dan yakin jika dia bisa memenangkannya. Dan babak pertama ini dimulai dengan tantangan memotong, yang hanya akan mengambil 2 tim untuk masuk ke final. Saat itu, Ken akan membuat hidangan yang bernama 4 unggas keberuntungan, yang bahannya diisi dengan 4 macam unggas. Sedangkan tim lain memasak ikan dan kerang, serta Master Tin yang membuat hidangan kepala kerbau. Para juri menilai semua masakan peserta dari rasa, bahan, dan proses memasak. Oleh sebab itu, tim yang berhasil masuk ke babak final adalah perwakilan dari restoran Raja Sum dan restoran Raja Kanton. Setelah Joe mendengar siapa pesaingnya di final nanti, dia dan anak buahnya langsung menyerang restoran, guys. Yang diakhiri dengan tertangkapnya Ken dan Ying, yang kemudian disekap di dalam lemari pendingin. Tidak hanya sampai di situ, Master Yi yang baru kembali dari desa pun langsung diserang. Bahkan Joe dengan tega akan mengancam akan membunuh Ken dan Ying di lemari pendingin, yang kuncinya harus diambil oleh Master Yi di dalam kandang ular beracun. Namun ketika Master Yi akan mengambil kuncinya, dia dihentikan oleh Le, orang yang dulu memfitnahnya atas suruhan dari Joe. Dia mengatakan kepada Master Yi bahwa kunci itu palsu dan yang asli ada padanya. Kemudian ia meminta maaf dan membebaskan para sandera untuk bisa melanjutkan kompetisi. Dan kembali ke kompetisi, tantangan di final kali ini adalah menghidangkan sup yang mempunyai tema kemurnian. Itu adalah hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan skill memasak, agar orang-orang dapat menikmati kemurnian masakannya. Di sisi lain, Joe kembali mendatangi Master Yi dengan membawa golok kepala naga yang kini telah berkarat. Sebelum menghidangkan masakannya, Ken teringat dengan kata-kata Master Yi, yaitu tentang masakan kubis yang dianggap sederhana dan itu adalah hidangan terbaik. Oleh sebab itu, Ken mencoba membuat hidangan yang diberi nama kubis di air jernih dan langsung mempersiapkan bahan-bahannya. Teknik yang ia pelajari dari Master Yi, ia aplikasikan dengan sangat baik, guys. Dari menyaring lemak daging sampai mengambil jantung kubis. Kemudian menusuknya dengan jarum agar kubis bisa menyerap sup dengan sempurna. Master Tin juga nggak kalah hebat dalam menghidangkan makanannya. Bahkan ia menggunakan cara sempurna untuk memanaskan masakannya. Lalu Shin pun pindah ke Master Yi dan ia sedang mengalami pertarungan yang sangat panjang. Akhirnya Master Yi dapat mengalahkan Joe dan anak buahnya dengan sangat mudah, guys. Kemudian pergi sambil membawa golok kepala naga. Dan kembali ke kompetisi. Akhirnya hidangan mereka berdua telah dicicipi oleh para juri. Dan ternyata hidangan Ken bukanlah tandingan dari hidangan Master Tin. Namun saat wasit akan mengumumkan pemenangnya, Master Yi datang untuk menghentikannya. Kemudian memberikan golok itu kepada Ken untuk memotong hidangan yang ada dalam kotak yang dibawa oleh Ken, yaitu kacang kubis. Dan ketika Ken membuka golok itu, karat di goloknya langsung menghilang. Dan langsung memotong kacang kubis itu. Kacang kubis yang ada dalam sup seketika langsung bercampur dan menghilang. Hidangan kubis itu sangatlah enak
dan sederhana namun menyerupai harta karun setelah diolah dengan seni tinggi dalam memasak, sekaligus mengedepankan tingkat kemurniannya. Master Tin yang ketika itu melihat para juri aneh dan terdiam, mencoba merasakan makanan lawan. Dan setelah mencobanya, dia langsung melepas topinya untuk mengakui kekalahannya. Berkat makanan itu, Ken menjadi juara kompetisi masak chef terbaik di Cina. Dan tidak hanya itu, ternyata kakak dari Master Yi yang merupakan koki terhebat pun hadir di sana. Bahkan terlihat akrab dengan sang adik. Lalu di sisi lain, Joe yang melihatnya di televisi langsung menyesal akan semua perbuatannya. Lalu di akhir film, Master Yi dan kakaknya kemudian sepakat bahwa penerus yang berhak atas kepemilikan golok itu adalah Ken, dan berharap agar dirinya dapat membuat makanan lezat menggunakan golok itu. Sebetulnya film ini cukup menarik ya guys, dan bisa dikonsumsi oleh semua umur. Namun film ini agak gagal dalam mengemas tema dari film memasak, terutama pada adegan saat kompetisi guys. Tapi semua itu nggak apa-apa guys, film ini cukup bagus dan cukup recommended untuk ditonton guys. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya guys ya, agar channel ini dapat berkembang ke depannya guys. Oke guys, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.